Pernah denger gak sih beruang yang ngungsi ke Inggris? Emang ada ya begitu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nera Yudhya Delhaye, aku dari kelas 10-8 nomor absen 22. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan tentang boneka yang aku punya, yaitu boneka Paddington. Singkat cerita, boneka Paddington ini berawal dari karakter beruang fiksi yang diciptakan oleh penulis Inggris bernama Michael Bond. Boneka Paddington pertama kali muncul dalam bukunya yang berjudul A Bear Called Paddington yang diterbitkan pada 13 Oktober tahun 1958. Nah, inspirasi untuk karakter Paddington muncul secara tidak sengaja pada malam Natal tahun 1956 ketika ia melihat boneka beruang di sebuah toko dekat stasiun Paddington di London. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membeli boneka tersebut sebagai hadiah untuk istrinya, Brenda, dan menamainya Paddington sesuai dengan nama stasiun tempat ia ditemukan. Di dalam bukunya yang berjudul A Bear Called Paddington, Bond membayangkan Paddington sebagai beruang yang sopan, baik hati, dan selalu berusaha melakukan hal yang benar meskipun seringkali berakhir dengan kekacauan. Dalam cerita ini, Paddington berasal dari Peru yang kemudian dikirimkan ke Inggris oleh bibinya, Lucy, setelah rumah mereka hancur akibat gempa bumi. Hingga akhirnya Paddington tiba di stasiun Paddington dengan sebuah koper berisi beberapa barang, termasuk selai jeruk atau marmalade kesukaannya dengan sebuah catatan bertuliskan, "Tolong jaga beruang ini, terima kasih." Nah, dari sinopsis singkat itu, aku menemukan beberapa fakta menarik lainnya di balik boneka Paddington ini, khususnya dari latar belakang si Michael Bond itu sendiri. Bahwa nyatanya Michael Bond adalah seorang anak selama Perang Dunia Kedua, dan ia melihat anak-anak pengungsi yang dievakuasi kemudian tiba di Inggris dengan label di leher mereka. Michael Bond sendiri pun mengungkapkan bahwa orang tuanya sempat menampung beberapa anak Yahudi yang dievakuasi, dan itulah alasan mengapa Paddington datang dengan label di lehernya, cuman kalau di boneka aku udah nggak ada, sebagai pengungsi atau sebagai refugee. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke Q&A session. Buat aku boneka Paddington ini menarik dan masih aku simpan sampai sekarang itu karena visual dari boneka itu lucu banget. Dari mantelnya yang warna biru, habis itu dia pakai topi warna merah, dan mantel ini bisa digonta-ganti, bisa dilepas pasang sesuai dengan pakaian yang mau kita mau kalau kita punya koleksi pakaiannya. Jadi aku bisa bilang mainan ini menarik karena visualnya dan juga ukurannya masih sangat gampang untuk dibawa kemana-mana. Oke, jadi seingat aku, pertama kali aku lihat Paddington ini melalui acara televisi dari film Paddington yang pertama, dan juga beberapa kartun yang ada karakter Paddingtonnya. Dan saat aku jalan-jalan ke mall, lalu aku lihat di toko ada yang jualan boneka Paddington. Seingat aku dapat boneka Paddington ini sebagai hadiah dari tante aku, dan aku rasa aku dikasih boneka Paddington ini karena sewaktu aku masih kecil, aku sangat suka mengoleksi boneka-boneka mulai dari boneka yang kecil hingga boneka yang besar, dan aku rasa tentuku berpikir bahwa boneka Paddington itu lucu dan kayaknya oke juga dikasih sebagai koleksi untuk aku koleksi sampai saat ini. Jadi biasanya boneka Paddington aku mainin sama boneka-boneka hewan lainnya, boneka kucing, boneka beruang lain, boneka ikan-ikan, boneka anjing, dan kemudian aku bikin skenario-nya, bikin dialognya, atau kadang dimainin sama teman-teman yang punya boneka atau mainan hewan-hewanan yang sejenis. Setelah aku melakukan berbagai riset, aku menemukan bahwa Paddington ini pertama kali muncul dalam buku A Bear Called Paddington yang diciptakan oleh Michael Bond dan diterbitkan pada tanggal 13 Oktober tahun 1958. Kemudian boneka Paddington pertama kali dibuat pada awal tahun 1960-an oleh Shirley Clarkson sebagai hadiah Natal untuk anak-anaknya. Dan karena banyak orang mulai menyukai boneka buatan Shirley, ia mulai membuat lebih banyak dan mendirikan sebuah perusahaan bernama Gabriel Designs yang kemudian mendapatkan lisensi resmi untuk menjual boneka Paddington di Inggris pada tahun 1972. Dan sejak saat itu, boneka Paddington menjadi mainan yang sangat populer dan dicari oleh banyak orang. Dan gak berhenti di situ aja, popularitas Paddington terus berkembang melalui berbagai buku lanjutan yang ditulis oleh Michael Bond, kemudian serial televisi dan berbagai merchandise. Seperti pada tahun 2014 dan tahun 2017 terdapat film layar lebar Paddington dan Paddington 2. Kemudian pada tahun 2025 ini dijadwalkan rilis film Paddington in Peru yang menunjukkan bahwa kisah dan karakter Paddington ini tetap relevan dan dicintai hingga kini.
bagi aku yang menjadi nilai jual dari boneka ini yaitu bahwa faktanya ini merupakan ikon karakter sastra dari penulis Michael Bond, dan kemudian boneka ini mempunyai desain yang unik dan ikonik seperti mantel warna birunya dan topi merahnya yang mudah dikenali oleh berbagai orang. Lalu dia mempunyai nilai koleksi serta berbagai varian jaketnya dan juga desain bentuk topi dan sebagainya. Dan yang terakhir, boneka ini tuh cocok di segala usia, nggak cuma anak-anak tapi orang dewasa pun masih ada yang koleksi boneka Paddington. Jawabannya adalah iya. Meskipun Paddington adalah karakter fiksi dan cerita ini ditujukan untuk anak-anak, tapi latar belakangnya sebagai pendatang atau pengungsi yang mencari perlindungan memberikan penekanan dimensi yang lebih dalam pada karakternya dan secara nggak langsung mengajarkan kita tentang keterbukaan, empati, dan juga belas kasih.